Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Saya dan juga Philip hari ini tentu akan mengawal bagaimanakah aksi yang akan dilakukan oleh sejumlah massa hari ini rencananya. Tapi harapannya sih hari ini kemudian akan berlangsung dengan substantif dan juga damai. Itu yang paling penting adalah damai, karena memang di malam tadi beberapa titik wilayah di Jakarta juga tampak kondusif. Sedikit berbeda dengan malam-malam sebelumnya yang memang cukup ramai, cukup dibilang mencekam juga tidak terlalu mencekam sih ya, karena kita harus tetap menjaga perdamaian. Kita memang menyampaikan aspirasi untuk rakyat itu diperbolehkan. Hanya saja harus sesuai dengan koridor yang berlaku dan juga dengan hukum yang berlaku. Jangan anarkis. Itu dia, stop aksi anarkis ya. Kalau begitu kami akan awali beberapa informasi di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa. Salah satunya ini ada 2 unit ruko yang berada di Jalan Kemang Selatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Minggu sore terbakar. Diduga api berasal dari kebocoran tabung gas 12 kg milik salah satu ruko. Kita sudah saksikan bersama-sama pemirsa bagaimana ini kepulan asap tebal dari 2 ruko yang terbakar di Jalan Kemang Selatan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang terekam oleh video amatir warga, di mana banyak material yang mudah terbakar yang berada di dalam ruko ini tentunya membuat api dengan cepat membesar. Diketahui 2 ruko yang terbakar merupakan usaha laundry dan usaha bengkel, di mana belasan unit mobil pemadam dan puluhan petugas damkar Jakarta Selatan akhirnya berhasil memadamkan api. Penyebab api dan total kerugian hingga kini masih dalam penyelidikan kepolisian setempat. Biasanya ini diakibatkan arus pendek listrik. Betul. Tapi tentunya kita juga masih menunggu ya bagaimana hasil penyelidikan yang dilakukan. Api nggak menyambar ke ruko-ruko lainnya. Ya. Kita bergeser ke berita lainnya pemirsa. Markas Gegana yang berada di Jalan Keramat Raya Senen, Jakarta Pusat pada Minggu petang ini terbakar. Hingga kini belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran, namun dari dalam bangunan tersebut diamankan 3 orang yang sedang mencari sisa puing. Kepulan asap hitam pekat keluar dari markas Gegana yang berada di Jalan Keramat Raya pada Senin, Jakarta Pusat Minggu petang. Api pemirsa dengan cepat membesar, bahkan hingga melubat habis bagian atap bangunan dengan kondisi yang kosong. Setelah sekitar 1 jam dan kemudian mengerahkan ada total 12 unit mobil pemadam kebakaran api, kemudian baru bisa dipadamkan oleh petugas. Belum diketahui hingga saat ini apa sebenarnya penyebab terjadinya kebakaran tersebut. Setelah dilakukan pengecekan, terdapat 3 orang yang diduga, sekali lagi diduga, sedang mencari sisa puing, diamankan oleh warga. Masih dari Jakarta pemirsa, 3 dari 6 pemuda tak dikenal ditangkap petugas saat ikut melakukan penyerangan kantor Polres Metro Jakarta Pusat pada dini hari tadi. Dan seperti inilah pemirsa keributan yang terjadi tepat di depan Polres Metro Jakarta Pusat pada Minggu dini hari tadi. Sejumlah orang yang sebelumnya melakukan penyerangan menggunakan batu, bom molotov, dan petasan ini kemudian diamankan oleh petugas. Diduga ketiga pemuda berasal dari luar Jakarta Pusat dan diduga merupakan provokator. Ini yang berbahaya ya. Dari dalam tas yang mereka bawa, ini kemudian ditemukan 2 botol bom molotov. Dan menurut petugas sebelumnya terindikasi ada 6 pemuda yang ikut melakukan penyerangan. Namun saat penangkapan 3 pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Dari Jakarta kita bergeser ke wilayah Bandung. Pemirsa, Polda Jawa Barat menangkap 65 orang yang terlibat aksi anarkitis dalam aksi yang unjuk rasa di depan gedung DPRD Jawa Barat yang berakhir pada perusakan fasilitas umum dan gedung. Mereka yang diamankan ini ada yang masih di bawah umur dan berstatus pelajar. Ya, miris kita kalau melihat bagaimana anak remaja ini kemudian bisa melakukan tindakan-tindakan anarkis bahkan berujung pada tindakan kriminal seperti ini.
Aksi unjuk rasa di DPRD Jawa Barat yang berakhir anarkistis membuat fasilitas umum di Kota Bandung, Jawa Barat mengalami kerusakan dan terbakar. Padahal fasilitas umum itu kan untuk publik. Bagaimana kemudian tuntutan sebagian besar juga ingin memasyarakatkan publik begitu ya. Tapi bagaimana kemudian fasilitas umum ini justru kemudian dirusak. Mulai dari rumah makan Philip, kemudian ada warung kelontong, bahkan hingga aset MPR RI di Bandung, pos polisi, serta sejumlah videotron yang berada di Jalan Sulanjana dan pertigaan Cikapayang Dago pun rusak. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan mengatakan selama demo 2 hari kemarin, selain fasilitas umum yang rusak dan dibakar, ada juga 1 kendaraan roda 4 dan 10 kendaraan roda 2 yang turut dibakar para pendemo. Saat ini kepolisian telah mengamankan total 65 orang, termasuk pelajar dan mahasiswa. Polisi menghimbau agar masyarakat berunjuk rasa tidak terpancing untuk melakukan tindakan anarkis yang merugikan sesama. Karena kalau kita lihat setelah pembakaran yang di gedung di Jawa Barat ini, Maria, karena ada video yang viral di media sosial, pengemudi ojek online yang menangis karena kendaraannya sepeda roda 2 ini ikut terbakar di sini. Nah itu dia kan justru merugikan orang lain. Hal seperti ini yang sebenarnya kita tidak inginkan begitu. Nih kalau kita bisa bergeser sedikit begitu ya Philip ya. Personil gabungan TNI Angkatan Darat ini sedang menggelar patroli keliling kota Jakarta pada Minggu malam. TNI Angkatan Darat mengerahkan satuan setingkat Kompi untuk melakukan patroli skala besar pada Minggu malam. Pengerahan pasukan dilakukan guna mengantisipasi potensi aksi anarkis dan juga memastikan keamanan masyarakat. Nah, untuk patroli malam yang dilakukan di wilayah Jakarta ini memang beberapa kantor kementerian dan juga sejumlah fasilitas umum yang menjadi fokus pantauan Kodam Jaya. Karena banyak gangguan keamanan di beberapa titik tersebut, bahkan fasilitas umum yang ada ini sempat dirusak dan dibakar. Patroli ini akan dilaksanakan setiap saat, siapapun yang melanggar, merusak fasilitas umum, atau mengganggu kenyamanan akan ditindak tegas. Pantauan dilakukan hari ini atau malam tadi, dan tentunya akan dilanjutkan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Dalam patrolinya, pasukan gabungan TNI ini tidak segan untuk membubarkan kerumunan massa yang ditemui. Karena memang ada aturan jam malam ya, Maria Segaf, walaupun ingin menyampaikan aspirasi tetapi tidak diperbolehkan melebihi pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Betul, itu dia batasnya kan hanya sampai 6 petang begitu ya. Jangan sampai kemudian melanggar aturan. Dan kami sih yakin sebenarnya ya, para massa, para pendemo yang kemudian melakukan tindakan anarkis, merusak, bahkan juga menjarah, mereka bukanlah para massa yang kemudian menyampaikan aspirasi. Ini adalah pihak yang berbeda yang tentunya juga harus diwaspadai. Sementara itu pemirsa, personel Polresta Bandara Soekarno-Hatta bersama TNI menggelar patroli skala besar dan menyisir wilayah hukum pada Minggu malam. Patroli gabungan tersebut digelar untuk memastikan objek vital di Bandara Soekarno-Hatta ini aman dan kondusif. Personel Polresta Bandara Suta bersama dengan TNI patroli skala besar menyisir area Terminal 1, bahkan Terminal 2 hingga Terminal 3, serta perimeter utara selatan juga wilayah TOD M1 Bandara Soekarno-Hatta. Patroli gabungan tersebut digelar untuk memastikan objek vital di Bandara Soekarno-Hatta aman dan kondusif. Situasi di Bandara Soekarno-Hatta hingga Minggu malam dipastikan aman dan kondusif. Pihak otoritas bandara meminta masyarakat untuk tak khawatir jika hendak beraktivitas di bandara internasional ini. Seluruh elemen masyarakat pun diajak untuk bersama-sama menciptakan Kamtipmas kondusif dan tak mudah terprovokasi dengan informasi yang belum tentu kebenarannya. Ya, ini waktu kita coba memantau bagaimana kondisi pagi hari ini, apakah kemudian cukup lenang karena sejumlah perkantoran kan juga nampaknya WFH ya perintahnya hari ini. Sekolah-sekolah juga libur, beberapa sekolah juga libur hari ini, begitu. Nah, langsung saja saudara petugas NTMC Polri ada Bribtu Eklesia langsung di salah satu lokasi di Jakarta. Silakan Bribtu. Baik, terima kasih Maria dan Philip. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan.
Di jalur flyover dari arah Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran, pada pagi hari ini tampak cukup ramai namun tetap lancar. Begitu pula di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Begitu pula bagi kendaraan yang berada di jalur tol dalam kota juga tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Mega Mall Karawang, Jawa Barat. Dari arah Jalan Jenderal Ahmad Yani yang akan menuju ke arah Jalan Pantura, pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar. Begitu pula dari arah Jalan Pantura yang akan menuju ke arah Jalan Tuparef. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang akan melintas di kawasan ini, pastikan selalu mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas dari arah Kertosuro ataupun Klaten yang akan menuju ke arah alternatif Purwodadi dan juga Grobogan pada pagi hari ini tampak cukup ramai dari berbagai arahnya namun tetap kondusif lancar. Perlambatan kecepatan hanya terjadi jelang traffic light saja di kawasan ini, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Untuk itu kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis pada saat mengantri jelang traffic light. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan alun-alun Situbondo, Jawa Timur. Dari arah Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan dan di arah sebaliknya, pada pagi hari ini tampak cukup lengang. Banyak aktivitas masyarakat yang ada di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan selalu berhati-hati dan mengurangi batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan perlu kami informasikan bahwa adanya aksi penyampaian pendapat di beberapa kawasan, kami menghimbau untuk dapat menghindari kawasan tersebut dan mencari jalan alternatif lainnya agar terhindar dari penumpukan kendaraan yang terjadi. Berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1x24 jam terjadi 162 kasus laka lantas yang mengakibatkan 24 orang meninggal dunia, 23 orang luka berat dan 214 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut 69,5% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara terutama pengendara roda 2, pastikan selalu mematuhi rambu lalu lintas yang berlaku, tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Maria dan juga Philip. Silakan. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. DPP Partai Amanat Nasional atau PAN secara resmi menonaktifkan dua anggotanya, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya dari keanggotaan DPR. Surat keputusan penonaktifan dari keduanya pun, yaitu Eko Patrio dan Uya Kuya, ini dibacakan oleh Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan dinamika politik tanah air selama beberapa hari terakhir. Viva juga meminta masyarakat tetap bersikap tenang menghadapi gejolak sosial politik selama beberapa hari terakhir dan meminta kepercayaan terhadap Presiden Prabowo terus terjaga dalam menyelesaikan masalah. Memutuskan untuk menonaktifkan saudaraku Eko Hendro Purnomo dan saudaraku Surya Utama sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI terhitung sejak hari Senin 1 September 2025. Partai Amanat Nasional menghimbau kepada masyarakat untuk bersikap tenang, sabar, dan mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat, serta untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Ya, tak hanya Partai Amanat Nasional atau PAN saja, tapi Partai Nasdem resmi menonaktifkan Ahmad Syahroni dan Nafa Urbah sebagai anggota DPR RI mulai Senin 1 September 2025 atau hari ini. Hari ini ya berarti ya. Oke, kebijakan diambil Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh terkait untuk menyikapi dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Dan berikut pernyataan
terkait Sekjen DPP Partai Nasdem Hermawi Taslim. Dalam perjalanan mengemban aspirasi masyarakat, ternyata ada pernyataan dari para wakil rakyat, khususnya anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat. Dan hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai Nasdem. Bahwa atas pertimbangan hal-hal tersebut di atas, dengan ini DPP Partai Nasdem menyatakan, terhitung sejak Senin 1 September 2025, DPP Partai Nasdem menonaktifkan Saudara Ahmad Saroni dan Nafa Urba sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Sementara itu pemirsa, DPP Partai Golkar menonaktifkan Adis Kadir sebagai anggota DPR dari fraksi Partai Golkar terhitung sejak 1 September hari ini juga. Maria Segaf. Ya, hal tersebut Philip dan juga pemirsa disampaikan oleh Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kami akan mengumumkan keputusan DPP Partai Golkar berkaitan dengan situasi saat ini. Mencermati dinamika masyarakat yang berkembang, DPP Partai Golkar menegaskan bahwa aspirasi rakyat tetap menjadi acuan utama perjuangan Partai Golkar. Seluruh kiprah partai sesungguhnya merupakan kristalisasi dari semangat kerakyatan berdasarkan cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. DPP Partai Golkar menyampaikan rasa duka yang mendalam atas meninggalnya sejumlah warga negara Indonesia dalam berbagai peristiwa yang terjadi pada akhir-akhir ini. Di sisi lain, DPP Partai Golkar menegaskan upaya partai untuk memperkuat disiplin dan etika bagi anggota DPR RI dari Partai Golkar. Berdasarkan pertimbangan itu, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar secara resmi menonaktifkan Saudara Adis Kadir sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar terhitung sejak Senin 1 September 2025. Demikian siaran pers ini dibuat untuk dipermaklumkan kepada masyarakat, khususnya anggota Partai Golkar. Jakarta, 31 Agustus 2025, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Ketua Umum Bahlil Lahadalia, Sekretaris Jenderal Muhammad Sarmuji. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Sejumlah fasilitas umum moda transportasi di Jakarta ini nampaknya kalau kita lihat di beberapa daerah lalu lantah, dirusak dan bahkan dibakar oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab yang bersembunyi di balik aksi solidaritas masyarakat dan mahasiswa. Minggu tanggal 31 Agustus, sisa-sisa kerusuhan masih membekas menghiasi pemandangan ibu kota Jakarta. Di wilayah Senen Kuitang, Jakarta Pusat, petugas kebersihan berseragam oranye dan petugas pemadam kebakaran berjibaku membersihkan sampah, puing dan material sisa pembakaran halte busway yang dibakar massa. Petugas TNI pun terlihat mengawasi dan berjaga di area tersebut. Pemandangan yang sama pun terjadi di wilayah Semanggi, Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya. Halte busway yang biasa aktif dengan lalu lalang pengguna transportasi kini rusak dan hitam sisa terbakar. Bahkan aroma sisa pembakaran pun masih tercium dari lokasi halte bus Transjakarta Senayan Bank DKI dengan asap tipis yang masih keluar dari dalam halte yang telah dibakar. Tidak hanya pembakaran, pengerusakan dan vandalisme pada fasilitas umum pun terjadi di stasiun MRT di kawasan Istora. Petugas mulai membersihkan pecahan kaca yang berserakan di eskalator, anak tangga, dan lantai stasiun. Tidak hanya halte Transjakarta dan stasiun MRT, gerbang tol dalam kota pun menjadi sasaran pengerusakan dan pembakaran. Terpantau gerbang tol Kuningan Jakarta masih lumpuh, belum bisa beroperasi. Melihat pasca kerusuhan yang merusak fasilitas umum ini, siapa yang rugi? Masyarakat tidak dapat menikmati transportasi dengan nyaman akibat ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Tim TV One mengabarkan. Ya, bisa kita saksikan bersama-sama bagaimana tadi Ayah ya, fasilitas umum yang rusak itu Sedih. dibangun dibayar dari pajak kita juga. Itu dia, dari uang kita sendiri, Ya. justru kita yang rugi, Philip, Betul ya. sekali. Dan ini dia, pedagang di kantin Polsek Tegalsari, Surabaya juga ikut menjadi salah satu korban dari kerusuhan yang terjadi pada Sabtu malam lalu. Kerusuhan yang berakhir dengan pembakaran kantor Mapolsek Tegalsari membuat dirinya kini tak lagi memiliki lapak untuk berjualan. Masa perusuh yang brutal bahkan membakar gedung Mapolsek Tegalsari, Surabaya juga merupakan gedung cagar budaya pada Sabtu malam kemarin, di mana salah seorang pedagang makanan di kantin Polsek Tegalsari menyayangkan aksi anarkis tersebut yang justru merugikan masyarakat luas. Peristiwa pembakaran ini membuat dirinya yang kini tak bisa lagi berjualan dan harus kehilangan pendapatannya. Seperti diberitakan sebelumnya pemirsa, ada ribuan massa yang bahkan tak bertanggung jawab menyerang dan membakar gedung Gerahadi tanpa ada alasan yang jelas. Selain membakar gedung Gerahadi, perusuh juga membakar Mapolsek Tegalsari pada Minggu dini hari. Sementara itu pemirsa, suasana duka ini menyelimuti rumah Saiful Akbar, seorang aparatur sipil negara yang menjadi korban tewas dalam kerusuhan demo di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Saiful meninggal dunia ketika berusaha menyelamatkan diri dari kebakaran gedung DPRD Sulawesi Selatan pada Jumat malam lalu. Ya, Saiful ini merupakan salah satu dari 4 korban meninggal dunia akibat insiden kebakaran di kantor DPRD Sulsel, pemirsa. Kedatangan jenazah korban ditangisi keluarga yang kehilangan sosok tulang punggung dan juga ayah. Saiful Akbar adalah ASN yang berdinas di kantor Camat Ujung Tanah. Ia berada di gedung DPRD Sulawesi Selatan untuk mengikuti rapat paripurna. Ia diduga terjebak saat unjuk rasa berujung ricuh dan memicu pembakaran kantor DPRD. Saiful merupakan satu dari 4 korban meninggal dunia dalam insiden unjuk rasa yang berakhir tragis. Hingga kini aparat masih melakukan penyelidikan terkait aksi anarkitis yang merenggut 4 korban jiwa tersebut. Ya, selain 4 korban meninggal dunia dalam pembakaran gedung DPRD, ini ada seorang pengemudi ojek online yang juga diduga menjadi korban pengeroyokan massa hingga tewas saat berlangsungnya demo kemarin. Jadi dia adalah Rusdam Diansyah, pemirsa, pria usianya 26 tahun, menjadi korban keganasan aksi di Makassar beberapa waktu lalu. Awalnya korban Rusdam Diansyah ini berada di lokasi aksi untuk melihat unjuk rasa. Namun saat berada di lokasi, ia kemudian diteriaki intel oleh massa dan berakhir menjadi bulan-bulanan massa. Korban dilarikan ke rumah sakit Ibnu Sina, namun luka di kepalanya yang nampaknya cukup parah membuat nyawa Rusdiansyah tidak tertolong lagi. Kini pihak keluarga meminta kepada pihak berwajib untuk diusut tuntas pelaku pengeroyokan anaknya, korban itu Rusdam Diansyah. Berdasarkan dari data, korban meninggal dunia terkait aksi unjuk rasa menjadi 5 orang. Sama siapa tuh mungkin ada yang pas di jenazahnya. Nama badan nama baca. Ini kalau almarhum ya. Ini almarhum. Iya. Coba kita ajak Anda untuk kemudian mencari tahu lebih dalam mengenai hal ini. Sudah ada rekan kami langsung dari Makassar, ada Samsul Ma'arif di sana. Samsul, silahkan. Baik, Ayah, Philip dan pemirsa, saat ini saya berada di rumah kediaman Dandi atau nama lengkapnya Rusdam Diansyah. Namun sehari-hari keluarganya memanggilnya dengan nama Dandi. Dandi ini adalah salah satu korban unjuk rasa yang awalnya membawakan aspirasi masyarakat. Namun ternyata aksi itu dicederai oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menyebabkan Dandi, salah seorang pengemudi ojek online yang menyaksikan unjuk rasa tersebut kemudian dituduh sebagai intel, lalu kemudian menjadi bulan-bulanan massa yang tidak bertanggung jawab. Nah, tentunya almarhum Dandi sudah dimakamkan oleh pihak keluarga
dan memang tidak berhenti-hentinya kerabat Dandi datang berkunjung ke tempat ini karena Dandi dikenal sangat baik di mata keluarga dan rekan-rekan tetangga-tetangganya seperti itu. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan keluarga almarhum. Ada adik Dandi, Pak Reza. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya. Pak Reza, kami sebelumnya turut berbela sungkawa seluruh karyawan TV One mengucapkan turut berduka cita atas kepergian almarhum Dandi. Semoga almarhum mendapat tempat yang layak di sisinya, Pak. Pak Reza, mungkin kami ingin tahu seperti apa kronologis Dandi, kenapa dia ada di lokasi demo, kemudian tiba-tiba menjadi bulan-bulanan masa yang tidak bertanggung jawabnya, Pak? Pada saat itu sore, ini anak cuman keluar di depan lorong. Kebetulan kan rumah kami daerah demonstran. Jadi dia keluar di depan lorong, dia pergilah nonton. Pada saat itu dia diteriaki intel oleh salah satu provokasi di tempat itu. Dia diteriaki intel, ya jadi bulan-bulanan lah. Bulan-bulanan demonstran, akhirnya dia dibawa lari ke IGD Ibnu Sina. Pada saat di jam 8:02 kami ditelepon oleh orang pihak dari Ibnu Sina bahwasanya ini anak tidak sadarkan diri. Kami ke sana lah. Akhirnya kami ke sana, kami coba cari pertolongan bagaimanapun jalannya ini anak harus diselamatkan, ya. Dirujuklah ke rumah sakit RS Kemenkes. Di RS Kemenkes dokter operasi di jam 1 lewat malam. Dan alhamdulillah selesainya itu di jam 3-an subuh. Terus dia masuk ICU, dia ICU di jam 9 pagi lewat 40 dia wafat. Maaf, Pak, ini bukan masuk untuk mengungkit kembali, Pak. Tapi almarhum ini mendapati luka-luka di bagian mana-mana saja nih, Pak? Lukanya itu seperti ada lebam di sini, terus tengkorak kepala itu retak, pendarahan di otak. Itu katanya dokter sih ini terhantam benda tumpul semacam kayak besi. Makanya itu sangat fatal sekali. Sampai-sampai pun dokter bilang ini operasi besar-besaran dia buat. Dia rescue dia, pokoknya operasi besar-besaran lah itu subuh. Berarti setelah dari Ibnu Sina ke rumah sakit Kemenkes itu butuh waktu berapa lama? Dan ini kan lagi demo nih, Pak. Artinya ambulansnya sampai menerobos massa juga tuh. Iya, sampai menerobos, Pak. Kami juga si supir ambulans juga sempat ragu untuk menerobos. Tapi kami pihak keluarga juga tetap bersikeras. Pokoknya ini anak harus dirujuk ke sana. Kita terobos saja demonstran. Pokoknya keluar dari rumah sakit Ibnu Sina sampai di DPRD provinsi itu masa masih demo di situ. Kita terobos. Bapak, ini ada juga orang tua Bapak dari almarhum. Bapak, namanya siapa, Pak? Pak Rustam. Pak Rustam, Bapak lagi memangku fotonya almarhum, Pak. Ini foto waktu kapan nih, Pak? Ini sudah 1 tahun lalu. Iya. Pak Rustam, sebagai orang tua tentunya sangat dekat mungkin, Pak, ya, dengan almarhum ini. Apa sih, Pak, hal-hal terakhir yang Bapak kenang dari almarhum nih, Pak? Saya nggak bisa berkata nih. Mungkin saya kasih. Bapak tadi bilang sempat diajak mancing, Pak, ya? Saya ajak mancing dia. Saya bilang, kau mau ngapain mancing? Saya bilang, semua ikut, Pak, mancing begitu. Dia bilang, saya juga mau ambilkan tas dulu, kasih mancing itu begitu, Pak. Ada saya titip, Pak, foto. Kita simpang itu, Pak. Dan kemudian itu motor saya sudah cuci. Itu kuncinya, Pak. Saya kasih Bapak. Itu aja. Artinya almarhum Dandi meninggalkan hal-hal yang sangat baik, Pak, yang sudah dibersihkan, disimpan baik-baik untuk keluarga, Pak, ya. Tentunya mungkin, Pak, harapan, Pak, kepada pemerintah mungkin
Apa nih Pak? Iya, harapan keluarga Pak. Tuntas yang anu Pak itu. Iya. Kami sangat mengerti seperti apa kondisi yang Bapak sekeluarga alami sekarang. Intinya Pak Reza, keluarga berharap agar ini segera diusut Pak ya. Kami sekeluarga cuma minta tolong ini kasus usut tuntas lah. Usut tuntas sampai ya seakar-akarnya lah. Baik, Pak Reza, Pak Rustam, kami sekali lagi mengucapkan turut berbelasungkawa atas kepergian almarhum Dandi yang tentunya seperti Bapak sampaikan tadi meninggalkan hal-hal yang baik untuk keluarga. Baik, Ayah Philip dan pemirsa, itu tadi obrolan singkat kami dengan keluarga Dandi atau Rusdam Diansah, seorang driver ojek online yang kemudian berada di lokasi unjuk rasa, kemudian dituding sebagai intel, lalu kemudian oleh oknum massa dikeroyok hingga almarhum sempat dibawa ke rumah sakit namun tidak bisa tertolong. Itu dulu mungkin dari Makassar, Sulawesi Selatan, informasi kami kali ini saya kembalikan ke Ayah Philip dan di studio. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah pimpinan partai politik dan sejumlah menteri ke Istana Negara, Jakarta. Ya, sejumlah pemimpin partai politik dan menteri hadir memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Minggu siang. Nampak di sana pemirsa sejumlah elit partai politik hadir, mulai dari Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Ahmad Muzani. Ada pula di sana Ketua DPP Partai Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono bersama dengan Sekjen Demokrat Herman Hoiron yang disebut mewakili Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Nampak pula ada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Informasi pertemuan ini digelar di tengah situasi demonstrasi di sejumlah wilayah yang masih belum juga mereda. Apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru. Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotanya di DPR RI. Dan juga para pimpinan DPR telah berbicara dan para ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat. Ya, Presiden Prabowo Subianto turun gunung untuk ikut juga mendamaikan situasi di Indonesia saat ini. Bahkan Presiden Prabowo Subianto harus membatalkan kunjungan ke negeri Cina.
Itu dia, karena situasinya kan dianggap cukup genting ya. Belum lagi ada seruan aksi massa yang juga berlangsung hari ini tanggal 1 hingga tanggal 3 nanti. Bagaimana kemudian agar gejolak ini kemudian tidak semakin meresahkan? Memberikan aspirasi kita sepakat itu kemudian diperbolehkan begitu ya. Tapi jangan bersikap anarkis begitu ya. Sesuai dengan substansi dan juga koridornya. Karena kita sudah hadirkan beberapa informasi yang merugikan dari aksi anarkistis yang ada ya. Bagaimana kemudian tindak tegas pelaku anarkistis ini kemudian bisa dijalankan. Sudah hadir bersama dengan kami, para narasumber kami sudah hadir di sini. Ada Bang Henry Satiro, pengamat komunikasi politik kami. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Bang Encah. Dan juga ada Prof. Gun Herianto. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Prof. Nih, agak kalem, agak tenang. Semoga nanti situasinya di luaran sana juga agak tenang ini ya. Amin. Kita berharap seperti itu. Ya, dan juga sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan kami. Ada Brigjen TNI Freddy Ardiansyah. Selamat pagi, Pak Kapuspen. Selamat pagi, Pak Kapuspen. Selamat pagi, Mbak Maria. Siap, Jenderal. Selamat pagi. Filipus dan para narasumber yang saya hormati. Terima kasih sudah menyempatkan waktu Anda, Jenderal. Kami ingin mengetahui sebenarnya apa sih arahan dari Presiden secara tegas khususnya kepada satuan TNI begitu ya, melihat gejolak yang hingga saat ini masih terus berjalan dengan seruan yang ada tanggal 1 hingga tanggal 3 nanti. Silakan. Terima kasih Mbak Maria. Kemudian menindaklanjuti perintah tegas dari pimpinan ya, dalam hari ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, bahwa TNI akan melaksanakan tindakan setegas-tegasnya terhadap pengrusakan fasilitas umum, kemudian objek-objek vital, termasuk penjarahan terhadap rumah individu, tempat umum, serta sentra ekonomi. Tegas dan terukur di sini saya sampaikan bahwa tegas dalam artian jelas, pasti sasarannya, kemudian tindakan yang kita ambil sasarannya terpilih, kemudian tanpa ada keraguan-keraguan. Sementara terukur adalah sesuai dengan aturan yang berlaku, proporsional, tidak berlebihan. Saya kira itu, Mbak Maria. Ada upaya untuk mungkin lebih dahulu mencegah sebelum adanya tindakan-tindakan anarkis dari para pendemo ataupun mereka yang ingin menyampaikan aspirasi rakyat, begitu, Pak Kapuspen? Betul, itu yang kita laksanakan sejauh ini, Pak. Begitu ada arahan Bapak Presiden RI, kemudian ditindaklanjuti oleh Bapak Panglima TNI untuk melaksanakan langkah-langkah untuk mencegah tindakan-tindakan yang terjadi, yaitu diupayakan dengan melaksanakan peningkatan jumlah personil kita yang di lapangan, kemudian memetakan lokasi-lokasi mana yang rawan, kemudian tempat-tempat strategis mana yang menjadi titik gangguan dari para penjara maupun pembuat keonaran. Kemudian kita juga melaksanakan patroli secara rutin, pagi, sore, siang, dan malam. Bahkan semalam Bapak Panglima mengikuti patroli keliling untuk memastikan di beberapa titik strategis aman. Demikian, Mas Filipus. Baik, Pak Kapuspen, juga kami penasaran, Pak, mungkin juga para pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi penasaran bagaimana kemudian situasi dan kondisi dalam beberapa hari ke depan, mungkin khususnya juga pada pagi hari ini, untuk situasi, kondisi, apakah akan ada aksi-aksi besar susulan yang akan terjadi di beberapa titik di Indonesia, seperti itu, Pak Kapuspen? Iya, Mas. Jadi untuk situasi sejauh ini sampai dengan pagi ini terkendali, aman dan terkendali. Kemudian memang kita mendengar ada beberapa aksi-aksi demo yang akan terjadi, tapi seperti yang selalu kita himbaukan bahwa dan diperintahkan oleh Bapak Presiden RI untuk melaksanakan penyampaian aspirasi secara damai, kemudian tidak ada kekerasan, penjarahan, perusakan di dalam aksi tersebut. Insya Allah akan kita dengar, pastikan akan didengar oleh pemerintah dan legislatif, kemudian akan ditindaklanjuti. Kita yakin itu dengan melihat situasi, perkembangan situasi saat ini. Demikian, Mas. Baik. Ya, kami juga berharap seperti Jenderal,
Bang Hensa, kalau kita lihat sedih ya, kita melihat bagaimana kemudian aksi yang berlangsung beberapa hari terakhir, bahkan juga banyak sekali tindakan-tindakan anarkistis yang berujung kepada tindakan kriminal, Bang. Mengapa kemudian bisa jadi seperti ini ya, Bang? Jadi kita apresiasi ya, kemarin Pak Prabowo sudah menyampaikan beberapa hal ya, terkait respon negara terhadap kasus yang terakhir ini. Tapi memang saya mengharapkan ada part 2-nya gitu. Kalau kemarin kan part 1 itu Pak Prabowo itu bicara banyak sekali tentang bagaimana penanggulangan keamanan ya. Tapi Pak Prabowo memang belum bicara tentang why-nya. Jadi dirunut ke belakang, latar belakangnya kenapa demikian terjadi. Kan kalau dirunut-runut itu sebetulnya masalah perut aja tuh. Tentang ekonomi dan lain-lain. Ini masalah besar sih sebetulnya, masalah perut itu. Dan kalau dirunut lagi kan ada contohnya sebelumnya itu Pati ya. Nah itu di Pati itu masyarakat dicontohkan bahwa oh bisa ya kita bersuara keras melawan penguasa yang ada di sana. Nah kemudian merembet ke sini. Kemarin apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo kan memang bagaimana penanggulangan keamanan itu terjadi dan diharapkan memang bisa dilakukan sebuah demokrasi penyampaian pendapat yang memang tidak sampai menjarah dan merusak fasilitas umum gitu. Nah, kenapa saya mengharapkan ada yang part 2 karena yang perutnya itu belum disentuh kemarin sama. Akar masalah? Ya, belum disentuh oleh Pak Prabowo ya. Walaupun sempat mengatakan bahwa tunjangan DPR, kemudian ada moratorium perjalanan ke luar negeri juga. Tapi itu menurut saya sih masih sebagian kecil karena sebelumnya kan seperti ada case ya. Kita selama ini kan gini loh, 10 tahun ini di zaman Pak Jokowi kan, Pak Jokowi romantisme pencitraannya itu kan tinggi banget ya. Jadi kalau sedang rakyat susah dikasih BLT, kasih bansos. Nah sekarang ini juga kan ada situasi yang mirip-mirip gitu. Orang lapar, nungguin BLT, nungguin bansos, tiba-tiba taunya tunjangan DPR naik atau ada beberapa hal. Sensitif sekali itu kan? Itu hal-hal yang sensitif, bahkan kan kita lihat juga nggak hanya di DPR, nggak hanya di pemerintahan, tapi juga masuk ke direksi BUMN gitu misalnya. Nah, ini yang harusnya memang dicegah dulu oleh pemerintah, kemudian ditenangkan dulu soal persoalan perut ini gitu. Insya Allah kalau perutnya kenyang, biasanya semuanya itu terkendali. Hanya memang ini mumpung ada Pak Jenderal ya, Kapuspen ya, yang ingin kita dengarkan juga sebenarnya dari masyarakat kenapa begitu kebobolannya ya. Jadi artinya kan kalau kita lihat di media sosial ada yang mengarahkan memang ke sana. Penjarahan di rumah Bang Roni gitu misalnya, itu kan sudah sempat ditahan oleh warga setempat. Warga sekitar, betul. Tapi nampaknya warga yang datang itu lebih banyak dari warga sekitar. Saya cukup paham sih daerahnya Bang Roni itu kan bukan jalan besar gitu, itu tuh masuk jalan perkampungan sebetulnya, walaupun memang jalannya bagus. Tapi itu jalan perkampungan yang padat penduduk juga gitu. Jadi artinya kalau masyarakat sudah sempat menahan dan kebobolan, itu kan memang ada hal yang memang kita perlu bertanya juga kepada aparat keamanan kenapa itu terjadi. Belum lagi yang ke rumah Bru Sri Mulyani ya. Tapi balik lagi ke yang tadi, memang akumulasi jeritan perut rakyat inilah yang menjadi penyebab awal, selain mungkin ada hal-hal yang sifatnya politis yang saya yakin Pak Kapuspen lebih paham tentang hal itu. Gitu. Itu dia. Baik, saya juga mau ke Prof. Gun-Gun, bagaimana kemudian kemarin Presiden Prabowo Subianto juga sudah bertemu tokoh-tokoh agama, sudah bertemu dengan ketua umum partai politik. Apakah kemudian penyampaian rencana dari pertemuan tersebut sudah cukup untuk menenangkan kondisi di Indonesia saat ini? Tapi Prof. Gun-Gun dijawab sesaat lagi ya. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Sesuai dengan seruan Presiden, tindak tegas pelaku anarkistis gitu ya, karena kita ingin aspirasi rakyat betul-betul disampaikan secara substansi. Prof. Gun-Gun, kalau kita lihat dengan gejolak ekonomi yang ada sebenarnya beberapa waktu terakhir, ditambah dengan adanya gejolak politik mungkin yang terselip di sana, ini kan kalau kemudian bersatu, memang ya gejolak seperti ini yang terjadi. Anda melihat seperti itu tidak? Iya, memang ini kan ada kesenjangan ya. Inti persoalannya itu ada kesenjangan yang terus menguat, kumulatif, membentuk situasi tidak nyaman dan tidak pasti. Ketidaknyamanan, ketidakpastian itu
melahirkan gap komunikasi antara rakyat biasa dengan elit. Dan itulah yang kemudian kemarin menjadi trigger peristiwa berangkai ya, yang kemudian kita bisa katakan itu menjadi salah satu pembelajaran sangat berharga dari bukan hanya soal salah dalam konteks berkomunikasi atau paradoks komunikasi, tapi juga ada substansi persoalan, yaitu soal kesejahteraan. Nah, ini bertemu arusnya ya antara ketidakpastian dan ketidaknyamanan dengan perilaku elit yang tidak sensitif. Contoh misalnya dalam konteks sensitivitas retoris ya. Dan penting kan kalau konteks pejabat publik itu memahami situasi, apalagi kalau misalnya itu ada di panggung yang terpublikasi seperti di gedung DPR yang diliput oleh media. Tetapi pernyataan Presiden kemarin menurut saya kalau kita baca kan ada dua elemen penting ya dari pernyataan Pak Presiden. Setelah melakukan kerja PR politik ya, mengumpulkan ormas, gitu ya, kemudian partai yang punya kekuatan real politik di DPR 8, sekaligus membentuk namanya model konsensus ya dalam pernyataan publiknya berdasarkan kesepakatan dengan wakil dari legislatif dan wakil dari partai-partai. Nah, muncullah pidato. Pidato itu elemennya menurut saya ada dua. Satu bicara soal komitmen jangka pendek, yang kedua bicara soal supremasi. Komitmen jangka pendek adalah contoh misalnya menegaskan bahwa partai akan menonaktifkan para anggota DPR disebut namanya oleh para elit partai, misalnya seperti ya ramai dibicarakan ada Uya Kuya, misalnya ada Eko dan Sahroni. Nah, ini kan sebenarnya komitmen awal untuk meredam ya kan. Nah, selain itu juga mencabut misalnya kebijakan yang tidak relevan, yang itu menyakiti ya, seperti tunjangan dan kunker ya ke luar negeri, kunjungan kerja ke luar negeri. Nah, ini yang di moratorium. Nah, ini kan menunjukkan komitmen jangka pendek, tapi menurut saya komitmen ini juga harus Mbak Maria ditindaklanjuti. Contoh misalnya menonaktifkan itu apa? Karena ini akan kemudian juga snowball isu ya. Apakah kemudian nanti PAW jatuhnya atau hanya nonaktif sementara? Masih karena aktif, kan tapi sebagai anggota di pasal DPR, 19 ya kan peraturan nomor 1 tahun 2020 tentang tatip DPR itu nonaktif itu dia masih posisi sebagai anggota DPR. Nah, ini jangan sampai kemudian nanti menimbulkan persoalan baru. Persoalan barunya yaitu keberbedaan antara apa yang dipikirkan dengan yang dirasakan. Dalam terminologi akademik sering disebut sebagai cognitive dissonance. Ya, disonansi kognitif itu ketika berbeda antara apa yang diharapkan soal mereka dicopot, tapi hanya sementara dinonaktifkan dan nanti aktif lagi, itu kan akan muncul kekecewaan berbeda baru. Itu. Nah, elemen yang kedua saya lihat dari pidato Pak Presiden itu bicara soal supremasi, yaitu bicara soal penegakan hukum pada perilaku-perilaku yang anarkis. Nah, tapi juga harus ada tindak lanjut, jangan sampai tafsir di bawah, terutama TNI Polri, itu kemudian menafsirkan pernyataan Presiden itu nanti dengan pendekatan yang jauh lebih koersif. Presiden sudah menggarisbawahi itu di bagian-bagian akhir, membuka dialog. Berarti akses komunikasi harus dibuka. Meskipun tidak tegas juga disampaikan di awal. Betul, makanya kemudian menurut saya penting untuk memastikan bahwa pertama yang harus dilakukan adalah dialog. Dengan berbagai elemen, terutama jangkar-jangkar tengah masyarakat. Yang kedua, baru kalau ada kelompok atau elemen yang memanfaatkan situasi, mengarah pada hal-hal yang melanggar hukum, baru itu dilakukan tindakan. Jangan dari awal mindsetnya koersif. Gitu. Terima kasih. Kita ke Pak Kapuspen. Pak Kapuspen, bagaimana kemudian dari pihak TNI khususnya menafsirkan pesan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas, tetapi tetap mengedepankan dialog gitu ya. Begitu, dengan masyarakat. Khawatirnya semakin mencekam nanti, Jenderal. Ya, terima kasih. Seperti yang disampaikan Pak Guntum tadi, benar ya bahwa kita terus mengedepankan dialog, kemudian pendekatan pada tokoh masyarakat, tokoh agama. Bahkan saat ini bahwa Panglima memimpin doa bersama dengan tokoh agama, kemudian seluruh agama melaksanakan doa bersama sebagai bentuk bahwa kekuatan ikhtiar kita harus dibarengi dengan doa dan tawakal. Nah, kemudian terkait dengan pernyataan tadi bahwa
memang TNI akan terus mengedepankan keselamatan rakyat di atas segalanya. Itu menjadi pedoman buat kita. Bahkan di aturan pelibatan ROE kita, rule of engagement kita, itu jelas bahwa kapan kita akan bertindak, kemudian di mana, kemudian standarnya terukur dengan jelas. Jadi saya juga menyampaikan di poin ini bahwa masyarakat tidak perlu cemas, tidak perlu ragu. TNI juga selalu yang diingatkan oleh Bapak Panglima, selalu mengedepankan kedamaian dan mengedepankan persuasif dalam pendekatan kepada masyarakat maupun massa yang sedang berkumpul. Bahkan di saat eskalasi krisis pun, itu pun di standar SOP kita selalu menyampaikan bahwa laksanakan pendekatan, kemudian rangkul masyarakat, tetap itu kita laksanakan. Jadi tidak ada pendekatan yang langsung represif, kemudian melakukan kekerasan, dibalas dengan kekerasan. Tidak, saya kira tidak seperti itu. Oke, artinya tidak ada kemudian nanti para aparat yang kemudian mengedepankan tindakan-tindakan kekerasan di awal begitu ya. Tapi menjawab pertanyaan dari Bang Hendri Satrio tadi dan juga pertanyaan publik singkat saja mungkin Jenderal. Mengapa ya aksi anarkisme ini bisa kemudian menjalar begitu luas dan bahasanya kok aparat kita kebobolan? Iya Pak, bukan kebobolan ya kalau saya kira ya. Jadi karena memang masifnya gerakan dari masyarakat itu, ya, masifnya gerakan masyarakat yang ditunggangi oleh kepentingan, beberapa kepentingan berbaur dengan masyarakat, kemudian melaksanakan aksi masif tersebut. Bahkan bukan hanya di lapangan ya, bahkan di media sosial juga kita lihat sendiri bagaimana TNI dibenturkan dengan Polri, kemudian masyarakat dibenturkan dengan aparat, ya itu luar biasa masif dan provokatif. Oleh karena itu saya juga di kesempatan ini menyampaikan ke rekan-rekan bahwa mohon kita saling menjaga, menahan diri dalam baik berbicara di media maupun berbicara di media sosial, ya, tulisan-tulisan, ajakan-ajakan yang bersifat propaganda dan agitasi saya harapkan untuk tidak dilaksanakan, sehingga masyarakat lebih adem, tenang, kemudian stabilitas keamanan tercapai. Demikian, Pak. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Kapuspen atas waktu Anda bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Nampaknya masih ada agenda lain. Betul sekali, masih terima kasih banyak. Giat begitu ya. Terima kasih banyak Pak Kapuspen sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia. Pak Indri, Pak Bujun, salam hormat dari Monas. Baik, salam hormat. Terima kasih banyak. Cukup tenang, karena saya mendengar bagaimana penjelasan dari Pak Kapuspen, kondisinya sedang diamankan. Oke. Karena yang deg-degan saya 2 kali lipat deg-degannya ini dalam kasus ini. Tapi yang menarik di Bang Hensa, kalau kita lihat tadi ada yang menunggangi, betul tadi dari pernyataan dari Pak Kapuspen, Anda melihat itu juga? Ada yang punya kepentingan katanya. Nah ya, kalau secara komunikasi begini loh. Ini yang ngomong nggak main-main loh, ini Kapuspen loh yang ngomong loh. Makanya karena Kapuspen yang udah ngomong kan berarti ya kita harus percaya kan ada pihak-pihak yang punya kepentingan. Tapi siapa? Kalau dari kacamata Pak Hensa melihatnya pakai kacamata soalnya bener nih. Mesti tanya Kapuspen, tapi menurut saya saat ini harusnya Pak Prabowo bicara dengan 2 kelompok besar. Yang pertama adalah kelompok yang bisa menenangkan massa. Kalau menurut saya yang bisa menenangkan massa itu adalah mantan presiden dan mantan wakil presiden ya. Jadi ada Pak SBY, Pak Jokowi gitu ya, Pak JK juga kemarin sudah ngomong. Bu Mega, Pak JK, Pak Budiono gitu ya, Pak Ma'ruf Amin juga. Kalau kemarin kita lihat jajaran ini tanpa mengurangi rasa hormat saya dengan yang diundang kemarin dan diajak bicara sama Pak Prabowo, dari 8 orang itu, 10 atau 8 orang itu, mungkin yang hanya bisa menenangkan massa hanya Bu Mega, tapi yang lain-lain menurut saya nggak ada yang bisa menenangkan massa. Bahlil kalau diturunkan untuk menenangkan massa saya yakin nggak bisa. Makanya ini dengan segala hormat ya, dia perlu tuh sosok-sosok seperti Yusuf Kala, Ma'ruf Amin, Budiono, SBY. Mungkin ada beberapa gitu yang nggak mau mungkin Bang Hensa. Nggak, saya rasa belum aja. Makanya tadi kan saya katakan saya menunggu part 2-nya. Kemudian kelompok yang kedua, menurut saya yang perlu intens lagi diajak bicara oleh pemerintah, oleh presiden, ini adalah media massa nasional yang memang selama ini secara pencitraannya, secara citranya itu seperti ditinggalkan. Kalah dengan para influencer. Influencer ini
Padahal kan yang paling menikmati masa-masa indahnya pemerintahan tuh. Banyak lagi jumlahnya ya kan? Ya betul, mereka diajak ke IKN segala macam kan. Sekarang kemana itu? Influencer geng IKN itu. Sama sekali tidak ada perannya untuk menenangkan massa kan. Bahkan saya lihat justru media massa itu diminta oleh pemerintah untuk menenangkan massa. Bahkan untuk memberikan pesan-pesan yang positif. Pesan-pesan yang menenangkan. Nah ini menjadi titik awal lagi buat pemerintah untuk segera kembali berkomunikasi dengan media massa nasional, baik itu cetak maupun online maupun digital yang saat ini ada, supaya bersama-sama membangun pesan-pesan komunikasi yang menyejukkan. Ya, gitu. Saya nggak bilang tinggalkan influencer, tapi maksud saya influencer yang kemarin direkrut itu juga mesti diingatkan lagi, ayo dong lu bantu kita dong. Mungkin kena efek ini, pematian kemarin itu juga TikTok dimatikan live-nya, atau mungkin seperti apa? Enggak kan influencer ini kan punya kanal media banyak kan, ada YouTube, kemudian ada Instagram dan lain-lain. Jadi artinya jangan pada masa-masa tenang aja Anda ini menyampaikan hal-hal yang dimaui oleh pemerintah. Ya, dan kami kan juga ingin mengawal, kembali lagi ke awal, bagaimana kemudian substansi dari aspirasi rakyat, jangan sampai... Betul, makanya saya nanya si Dek, saya ini geng IKN pada kemana ya? Influencer-influencer yang kemarin IKN harusnya kan mereka juga turun dong ke masyarakat untuk menenangkan itu. Ya mungkin takut ya, tapi menurut saya dengan kan katanya followernya banyak, harusnya mereka juga bisa menenangkan itu. Tapi pemerintah menurut saya saat ini harus start untuk bicara lagi dengan media massa dan tokoh-tokoh yang memang yang bisa menenangkan. Gitu. Tanggapannya mungkin langsung? Iya, beberapa saya setuju bahwa ada 5 elemen yang penting diajak dialog. Pertama itu partai politik kan sudah dilakukan. Kemudian interest group seperti Ormas kemarin udah dipanggil, udah diajak dialog ya. Kemudian, nah ini yang ketiga belum diajak dialog intens, yaitu soal pressure group seperti NGO, kelompok-kelompok non-government yang itu biasanya melakukan advokasi, itu tolong juga diajak dialog. Kemudian yang keempat media massa, baru kemudian yang terakhir adalah figur yang punya basis massa luas, bukan hanya di offline tapi juga di online. Jadi 5 ini adalah pendekatan komprehensif dalam membuka ruang dialog yang tidak parsial. Kenapa? Karena sekarang orang bisa saja ketika misalnya bergantung hanya pada dialog dengan partai politik, trustnya udah rendah, ya kan? Betul. Makanya Ormas kemarin kan didahului oleh NU, Muhammadiyah dan lain-lain. Ini pendekatan dengan orang kunci, dan kita paham betul bahwa Indonesia ini masyarakat yang berpola patron klan sebenarnya. Jadi ada patron, ada tokoh, ada figur yang jadi cantolan. Dan konteks itu perlu dioptimalkan untuk kemudian membangun ruang komunikasi deliberatif, ya, komunikasi yang lebih dialogis, terbuka, membangun kepekaan. Jangan sampai kemudian sekali lagi jatuhnya kembali ke pola-pola represif. Kalau itu justru akan memantik masalah-masalah baru, apalagi kemudian ada pernyataan-pernyataan yang CPM-nya itu rendah, communication of privacy management-nya. Jadi kadang-kadang orang lupa bahwa sebagai pejabat pernyataannya itu akan jadi berita. Nah itulah yang kemudian harus diredam, pernyataan-pernyataan yang jauh lebih inklusif. Tapi kalau kita melihat kemudian bagaimana komunikasi satu arah, apakah masih cukup efektif saat ini, mengingat juga tuntutan rakyat yang menyampaikan aspirasi, mereka ingin ditemukan langsung, berdialog secara langsung, dua arah begitu? Apakah itu? Dengan situasi saat ini ya, gitu maksudnya? Iya, pernyataan satu arah itu udah jelas tidak tepat. Tidak tepat guna, tidak tepat sasaran, dan udah ketinggalan. Sekarang model-model resiprokal, model timbal balik. Yaitu tadi 5 elemen penting tadi itu tolong diajak bicara. Bukan hanya semata-mata mengarah pada elit partai politik dan ormas besar, gitu kira-kira. Definisi keberpihakan dari pemerintah itu harus lebih jelas ya. Kemarin memang diajak ormas. Tapi kan rakyat nggak lupa kalau ormas-ormas ini tuh bagian dari pemerintah karena sudah dapat konsesi tambang kan. Jadi artinya mereka bisa dianggap bukan part dari rakyat lagi. Gitu. Tapi pemerintah gitu. Ya, jadi artinya definisi keberpihakannya itu memang harus jelas. Kepada siapa mereka harus bicara. Bahkan kan menurut saya juga ada baiknya juga kalau kemudian media massa mainstream mengundang rakyat gitu ya untuk bicara juga di program-program seperti ini supaya memahami juga jeritan dari perasaan mereka gitu, karena kan pada saat mereka menjerit misalnya
habis di PHK, kemudian cari kerja susah. Respon istana apa? Jangan asal jerit, jangan pakai perasaan dong. Pakai data. Ya masa iya rakyat pada saat menjerit disuruh pakai data? Kan menurut saya juga nggak pas juga. Jadi, tapi Pak Prabowo itu dia sudah menjelaskan bahwa, dan dia sudah mengakui bahwa komunikasi pemerintahannya nggak bagus. Maka dia akan memperbaiki itu dan itu tanggung jawab saya, kata dia. Maka ini menjadi saat ini ya menjadi pembuktian dari pemerintah bagaimana untuk meletakkan kaki mereka di sepatunya rakyat gitu supaya lebih mengerti bagaimana jeritan, kalau tadi saya katakan jeritan perut rakyat lah ya. Karena ini menurut saya awalnya dari sana. Dari perut ya, sila kelima keadilan sosial bagi seluruh. Nah, itu dia. Kalau awalnya dari perut, singkat saja Bang, apakah kemudian dengan beberapa anggota DPR dinonaktifkan, saat ini juga aparat juga sudah mulai turun, patroli dan lain-lain, sudah bisa meredam tidak? Singkat lumayan saja. Saya rasa sih pasti akan menurunkan tensi ya. Menurunkan tensi, Prof? Ya, menurunkan tensi dengan catatan pola pengendalian massa yang lebih mengedepankan dialog, bukan represif. Sekali lagi di situ. Ya, kita lihat nanti akan seperti apa ya. Semoga hari ini juga tidak ada gejolak besar ya. Terima kasih banyak Bang Hensat, terima kasih Prof. Terima kasih Prof Gun. Kita berharap bagaimana kemudian pemerintah juga bisa menapakkan kaki mereka di sepatu rakyat, begitu kalau kata Bang Hensat, tidak di sepatunya Onana. Ya, karena tidak mesti diadili katanya Onana. Diadili begitu. Kita berharap ya bagaimana pengalihan isu yang tidak bisa dilakukan begitu. Dan di segmen selanjutnya tentunya kami masih akan menghadirkan dialog bagaimana menciptakan rasa damai di Indonesia. Maria Segaf. Ya, sesaat lagi untuk Anda pemirsa. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, seperti pembahasan kita di segmen selanjutnya ataupun sebelumnya, Maria Segaf, bahwa Presiden Prabowo Subianto kemarin mengundang 16 organisasi kemasyarakatan Islam atau Ormas Islam ke kediaman pribadi Presiden di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, total ada 16 ormas kan yang dipanggil, diajak dialog selama kurang lebih 3 jam. Intinya adalah menjaga situasi tetap damai dan juga kondusif, Philip. Dan salah satu yang kemudian juga datang gitu ya, salah satu inisiator juga begitu, yang akan kita ajak berbincang nih. Sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan kami, ada tokoh agama yang turut berdialog pula bersama dengan Presiden, ada Ustadz Zaitun Rasmin. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Maria, Mas Philip. Semoga sehat selalu. Amin. Pak Ustadz, kita penasaran sebenarnya apa kemudian pesan dari Presiden Prabowo Subianto kemarin hasil dari pertemuan dengan ormas-ormas Islam di sana? Oh iya, baik. Sebelum hasil atau pesan, perlu latar belakang sedikit ya, agar masyarakat bisa clear memahami inisiatif atau bagaimana pertemuan ormas dengan Bapak Presiden. Sebetulnya kami sudah lama ya selalu berbincang di antara ormas ingin bertemu dengan Bapak Presiden membahas masalah Palestina yang saat ini benar-benar sangat-sangat memprihatinkan dengan genosida, apalagi dengan pelaparan yang terakhir ini. Sehingga alhamdulillah sudah beberapa kali pertemuan kami di PBNU, di PP Muhammadiyah, alhamdulillah, dan kami kirim pesan ya ke istana, dan juga sebetulnya sebelumnya kami sudah dapat sinyal-sinyal dari istana sejak beberapa bulan lalu. Pak Presiden juga ingin bertemu dengan pimpinan-pimpinan ormas dan para ulama. Hanya ya kesibukan dan waktu. Nah, ketika kondisi ini sepertinya agak memprihatinkan, maka kami perkuat lagi bahwa para pimpinan ormas ingin bertemu dengan Bapak Presiden, tetap ingin bahas masalah Palestina dan perkembangan yang ada di tanah air. Alhamdulillah, gayung bersambut, Bapak Presiden langsung memberikan waktu. Jadi kalau ada yang kasih judul diundang, tentu tidak salah juga, karena nggak mungkin kita sampai kalau Presiden tidak ACC kan begitu. Tapi inisiatifnya dari ormas, dan ormas ini inisiatif karena rasa tanggung jawab, ya benar-benar rasa tanggung jawab terhadap negara dan bangsa kita tercinta ini. Ini yang selalu alhamdulillah di ormas selalu ditanamkan tentang peran kebangsaan yang kita selalu tanamkan. Nah, kemarin apa sih yang diminta oleh Presiden, Ustadz? Bapak Presiden sebetulnya lebih banyak menjelaskan tentang apa yang beliau lakukan ya selama ini yang barangkali belum terinformasikan ke masyarakat, dan memang banyak hal-hal yang sangat baik
yang kami yakin kalau itu lebih terinformasikan ke masyarakat akan menimbulkan optimisme di masyarakat tentang program ekonomi. Misalnya upaya untuk memangkas kesenjangan ya di masyarakat itu luar biasa. Selain yang sudah kita tahu penghematan menghemat lebih 300 triliun, lalu kemudian makanan bergizi, juga beliau menyampaikan bahwa upaya-upaya untuk memberdayakan masyarakat ya dengan berbagai program misalnya melalui pertanian ya dan berbagai program yang saya tidak hafal semuanya itu alhamdulillah, termasuk bagaimana pemerataan kekayaan. Beliau sangat prihatin ketika kekayaan itu hanya beredar di segelintir orang ya, walaupun tentu beliau juga sangat mendukung para pengusaha kita, tapi beliau ingin sekali pemerataan itu. Lama beliau jelaskan dan para pemimpin ormas sangat salut dengan itu. Nah, kami juga kemudian memberikan masukan kepada beliau ya berkenaan dengan situasi saat ini maupun bagaimana hal-hal yang ke depan, dan dialognya sangat cair sekali ya. Nah itu Pak Ustadz, kami juga penasaran bagaimana kemudian langkah-langkah dari Ormas sendiri untuk ikut menciptakan rasa damai, mengingat juga kondisi di Indonesia saat ini juga masih cukup panas di beberapa titik begitu. Ya silakan Ustadz, poin-poinnya. Ya itulah salah satu daripada maksud dari dari Ormas berinisiatif dan kami bersambut bertemu dengan Bapak Presiden. Kami benar-benar menyampaikan kepada masyarakat, diawali dengan semua anggota dari Ormas ya, yang alhamdulillah puluhan juta, bahkan kalau dikumpulkan semuanya tentu di atas 100 juta ya, semua untuk benar-benar menjaga diri, menahan diri untuk tenang ya di dalam situasi seperti ini. Karena kalau di Ormas itu selalu kita mengingatkan hati-hati dengan fitnah, hati-hati dengan adanya orang-orang yang bisa menimbulkan kekacauan, kegaduhan yang akan merugikan kita semua. Tentu para pemimpin Ormas juga mengatakan bahwa aspirasi masyarakat itu harus disalurkan, harus didengarkan, itu jelas itu. Dan juga kami para Ormas mengatakan bahwa diharapkan Bapak Presiden bisa memberikan arahan pada para kabinetnya sehingga dalam menampung aspirasi ini bisa lebih cepat ya, lebih cepat. Baik, Pak Ustadz, mungkin sedikit saja Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz, mungkin terakhir, apakah akan ada aksi damai, mengingat di beberapa kesempatan yang sebelumnya, aksi damai doa bersama juga cukup efektif untuk menciptakan rasa damai di Indonesia saat ini? Nah, itu salah satu daripada opsi yang kami persiapkan. Ya, yang jelas kami menghimbau pada semua masyarakat ya bahwa aksi unjuk rasa, menyampaikan tuduhan kritik itu semua adalah hal yang baik dan perlu dilakukan, tetapi harus benar-benar kita waspada dengan adanya orang-orang yang mungkin memanfaatkan situasi seperti ini ya, yang akan merugikan kita semua. Jadi mudah-mudahan masyarakat dapat menyadari ini dan kita sama-sama menjaga ketentraman dan membangun negara kita tercinta ini bersama-sama. Baik, terima kasih Ustadz Zaitun Rasmin atas waktu yang bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Semoga ini juga bisa saya mau menambah ya begitu ya, bagaimana kemudian kedamaian ada di Indonesia. Terima kasih banyak Ustadz. Assalamualaikum. Ya baik. Waalaikumsalam. Ya. Dan pemirsa, Apa Kabar Indonesia Pagi masih akan kembali selanjutnya di segmen selanjutnya. Ini ada berita yang cukup mencengangkan begitu ya, Maria Segaf. Ini ada seorang anak berusia 11 tahun Sabtu pagi kemarin ditemukan tewas di rumahnya dengan luka sayatan di bagian leher. Sesaat lagi. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Seorang anak berusia 11 tahun pada Sabtu pagi kemarin ditemukan tewas di rumahnya dengan luka sayat di bagian leher. Polisi kemudian mengamankan sopir yang diduga menjadi pelaku. Warga Jalan Haji Muhi, 8 Pondok Pinang, Jakarta Selatan pada Sabtu pagi kemarin digegerkan dengan penemuan jasad bocah berusia 11 tahun berinisial ARAS. Polisi yang tiba di lokasi langsung menangkap terduga pelaku berinisial SB yang merupakan sopir dari keluarga korban sendiri. Cukup miris ya bagaimana kemudian seorang anak yang harus beraktivitas sehari-hari
ini dengan sopir pribadinya, justru sopir pribadinya diduga melakukan pembunuhan. Nah itu dia sebenarnya apa motifnya, dan juga apa kemudian keterangan dari warga sekitar yang mungkin bisa menjadi barang bukti begitu ya. Keterangan saksi tersebut sudah ada rekan kami Sudin Duhan langsung dari TKP dan akan berbincang dengan warga sekitar. Silakan Duhan. Ya, Maria, Philip, dan juga pemirsa, saat ini situasi di TKP atau di rumah korban anak RAS ini berusia 11 tahun yang pada Sabtu dini hari kemarin ini dihabisi oleh supir pribadi keluarganya sendiri yang sudah bekerja bersama keluarganya selama kurang lebih 3 tahun. Di belakang saya memang terdapat rumah ini cukup besar, memang perumahan ini merupakan perumahan menengah ke atas yang mana juga situasi di sini cukup sepi, rumahnya berada di hook, lalu juga di ujung jalan ini di portal, sehingga juga memang dari Jalan Haji Mahi 8 ini harus memutar ke arah depan untuk keluar. Artinya rumah dari korban sendiri ini berada di bagian ujung di jalan yang ditutup. Untuk di depan rumah korban sendiri ini terdapat sebuah taman yang kosong, sehingga memang cukup jarang ada warga yang melintas ke sini. Kami juga tadi sebetulnya sudah mencoba untuk menggali keterangan dari beberapa tetangga termasuk juga ketua RT setempat, yang mana juga memang untuk ketua RT setempat ini sedang tidak berada di kediaman, dan juga untuk warga sekitar tadi memberikan keterangan kepada kami bahwa memang ini kejadian ini terjadi pada dini hari, tepatnya pada pukul 4.00 waktu Indonesia bagian Barat, lalu juga dilakukan pelaporan, dan juga untuk pihak kepolisian termasuk juga ambulans ini datang ke rumah korban pada sekitar pukul 5.00 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, saat ditemukan ini kondisi dari korban anak RAS sudah berada dalam kondisi berdarah, yang mana juga terdapat luka sayatan di bagian leher, sehingga langsung dilarikan ke RS Polri Kramat Jati, termasuk juga terduga pelaku ini yang merupakan sopir dari keluarga korban ini berinisial SB, yang diketahui juga sudah bekerja bersama keluarga korban kurang lebih selama 3 tahun. Dan menurut informasi yang beredar ini dari warga sekitar juga memang bahwa kejadian dihabisinya RAS ini dilakukan di hadapan kedua orang tuanya sendiri. Untuk terduga pelaku saat ini untuk terduga pelaku sendiri saat ini memang masih berada di kepolisian, yang mana juga terduga pelaku diamankan dalam kondisi luka-luka, yang mana hingga saat ini motif masih belum diketahui karena terduga pelaku juga masih berada di RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan perawatan. Nantinya juga setelah keluar dari RS Polri Kramat Jati, tentunya pihak kepolisian masih akan terus mendalami kasus ini, apa motif yang sebetulnya melatar belakangi terduga pelaku dalam menghabisi korban anak RAS di Jakarta Selatan ini. Untuk sementara itu, Maria, Philip. Pemirsa, Anda kembali apa kabar Desya pagi? Ratusan massa yang melakukan aksi demonstrasi di depan gedung Polres Metro Bekasi Kota, di mana bentrokan dari aksi massa yang anarkis pun tak terelakkan. Sedikitnya ada 6 orang diamankan petugas dan dievakuasi ke Polres Metro Bekasi Kota. Ya, bentuk anarkis yang dilakukan oleh para demonstran ini adalah melemparkan petasan ke arah polisi. Bentrokan pun akhirnya tidak terhindarkan. Polisi akhirnya harus mengamankan 6 orang untuk kemudian bisa meredam aksi anarkis yang dilakukan oleh para demonstran. Nampaknya tidak hanya di Bekasi saja sebenarnya kan aksi-aksi bentrok polisi dan massa, ada juga beberapa aksi demonstrasi yang kemudian menimbulkan aksi anarkis. Ada juga di beberapa wilayah. Kita langsung menyapa ada rekan kami Kurnia Dwi Hapsari di Bekasi dan juga Arga Dumadi di Yogyakarta. Kita ke Bekasi terlebih dahulu nih ya. Di sekitar Mapolres Metro Bekasi Kota pada pagi hari ini sudah kondusif, di mana layanan kepada masyarakat juga sudah dibuka kembali, dan arus lalu lintas di kedua arah di sekitar Jalan Pangandaran Jayakarta ini sudah berangsur normal atau berjalan normal seperti biasa. Kendaraan yang melintas dari arah Kanjing maupun sebaliknya ini sudah dapat melalui Jalan Pangandaran Jayakarta. Di mana kemarin memang sempat terjadi kericuhan. Ada kelompok massa yang datang dari arah Kanjing ini datang ke Mapolres Metro Bekasi Kota bukan untuk menyampaikan aspirasi ataupun
menyampaikan aspirasi dan juga demonstrasi, namun mereka sengaja untuk menyerang Mapolres Metro Bekasi Kota dengan menimpan batu dan juga melemparkan petasan. Aksi tersebut kemudian dihalau oleh petugas polisian yang berjaga di Polres Metro Bekasi Kota ini, sehingga para kelompok massa yang tadi dikenal ini dan mayoritas menggunakan penutup kepala ataupun masker ini juga harus dipukul mundur sehingga tidak dapat merusak area Mapolres Metro Bekasi Kota. Kemarin kelompok massa juga sempat berlarian ke arah Sumarekon Mall Bekasi karena kondisinya Mapolres Metro Bekasi Kota ini dekat dengan kawasan Sumarekon Bekasi, namun sempat dihalau oleh petugas kepolisian untuk dipukul mundur dengan menggunakan gas air mata. Kemarin juga warga di sekitar Pangeran Jayakarta ini kompak untuk menjaga lingkungan, begitupun dengan warga yang berada di kawasan Sumarekon Bekasi juga kompak agar kelompok massa ini tidak masuk ke dalam area pemukiman warga. Dan memang masyarakat Bekasi sendiri dihimbau untuk tidak terprovokasi jika ada ajakan-ajakan untuk demonstrasi yang melenceng dengan apa yang seharusnya disampaikan aspirasinya, namun hanya dilakukan untuk membuat keonaran ataupun kerusuhan saja. Demikian Ayah dan Philip, kembali ke Anda. Baik, terima kasih untuk laporannya Kurnia Dwi Apsari dari Bekasi. Kita langsung bergeser ke Yogyakarta. Sudah ada rekan kami Arga Dumadi. Bagaimana kemudian aksi demonstrasi hari ini ataupun pasca demo kemarin, Arga di sana? Ya, pemirsa, saat ini saya berada di kawasan Bundaran Universitas Gadjah Mada, di mana rencananya pada pukul 9 pagi nanti ini akan ada aksi massa yang akan berlangsung dari pukul 9 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Namun untuk saat ini situasi ini masih terbilang cukup sepi, walaupun memang sudah terlihat juga adanya penutupan di beberapa titik, di mana dapat Anda lihat di belakang saya ini merupakan jalan menuju kawasan Universitas Gadjah Mada, ini sudah ditutup. Dan untuk saat ini kami baru melihat adanya mobil medis begitu yang tadi sudah melintas dan juga berada di satu titik di dekat kawasan ini. Untuk agenda dari aksi massa ini sendiri ini masih simpang siur, karena memang ada informasi yang mengatakan bahwa nanti pada pukul 9 hingga pukul 13 ini mereka akan melakukan aksi duduk di lokasi ini. Namun ada juga yang mengatakan bahwa nantinya mereka juga akan bergerak ke kawasan Malioboro, di mana gedung DPRD daerah Istimewa Yogyakarta itu berada. Oleh karena itu memang sejumlah titik-titik krusial di Yogyakarta ini ditutup, seperti salah satunya adalah untuk di kawasan Stasiun Tugu Yogyakarta. Ini beberapa kereta kemudian dialihkan ke Stasiun Lempuyangan. Kami kabarkan kepada Anda bahwa pada malam hari tadi ini Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 memanggil 10 perwakilan dari universitas-universitas yang ada di Yogyakarta, yang ini kemudian diwakili oleh rektor ataupun juga wakil rektor dari tiap universitas tersebut. Di antaranya adalah ada wakil rektor Universitas Gadjah Mada, kemudian juga ada dari Universitas Islam Indonesia dan beberapa kampus lainnya, di mana mereka memang sepakat bahwa unjuk rasa ataupun juga aksi untuk menyampaikan aspirasi ini tentu saja tidak boleh dibendung karena ini merupakan hak dari masyarakat, namun meminta kepada masyarakat untuk dapat melakukan aksi dengan sedamai mungkin sehingga tetap menjaga keamanan dan ketertiban. Dari rangkaian kegiatan aksi yang akan dilangsungkan hari ini, beredar info juga bahwa nantinya para massa demonstran ini juga akan melakukan ziarah kubur di tempat pemakaman dari Reza. Ini merupakan mahasiswa Amikom yang kemarin mengikuti aksi di depan Mapolda DIY namun berujung dengan meninggal dunia gitu. Dan untuk saat ini kami masih menanti juga kepastian dari aksi ini nanti agendanya seperti apa, dan kami akan memberikan informasi lebih lanjut kepada Anda. Untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Terima kasih Arga melaporkan langsung dari Yogyakarta, dan memang sekali lagi aksi harus disampaikan secara damai dan juga aspirasi substansinya terjaga. Tapi kalau ngomongin soal aksi, biasanya gas air mata itu kan kemudian kental ya dengan mewarnai aksi massa begitu. Membubarkan massa yang kemudian berakhir dengan tindakan-tindakan. Ada tidak sih akibatnya gitu ya? Saksikan di Hidup Sehat sesaat lagi. Kalau begitu kami berdua pamit. Saya Maria Segaf. Saya Filipus Yonase, Ora Kasih Lari Pagi. Terima kasih telah menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi.